Malam Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, Ibu-ibu yang ini kita kameranya on lah Bapak Ibu-ibu. Ibu Ika, Ibu Meni, Ibu Raja Ipul, yuk kita on kameranya. Biar semangat karena kita cuma berlima, Bu. Iya. Apa-apa Bapak Ibu. Artinya kan ya mungkin ada aktivitas lain yang mengganggu nggak bisa bergabung pada saat ini. Oke Pak Ibu, kita terima kasih ya pertama Pak Ibu atas bergabungnya malam ini menyediakan waktunya untuk kita webinar. Yang kita bahas malam ini Microsoft Form dan OneDrive Bapak Ibu. Pertama, Ibu semua ya. Ibu semua Pak. Ibu semua ya. Mak-mak. Oke. Semangat Pak. Iya benar. Yuk, Bu Ika, on kamera dong. Bentar Bu, karena saya baru pulang dari sekolah, jadi lagi istirahat. Oh malam kali Bu ya, masih ngisi rapot ya? Akhir sampai rumah baru Bu tadi. Ngisi rapot ya? Rapot, tadi ngurus anak kelas 6 Bu. Oh kelulusan ya? Iya, sebentar Bu cari sebentar. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, mungkin langsung saja Ibu seperti yang di layar kita. Inilah yang topiknya yang kita bahas nanti di form. Artinya ini tidak jauh beda seperti form Google yang biasanya Bapak Ibu gunakan. Mungkin supaya tidak berlama-lama, Bapak Ibu langsung aja ke praktiknya. Oke. Kita masuk ke praktik. Kita buat yang pertama. Oke, di office.com-nya itu Bapak Ibu di sini untuk mencarinya kita klik ini, nanti semua sudah muncul di sini. Nampakkan layar saya Bapak Ibu? Oke, cuman Tampak Pak. Oke. Ya, semuanya di sini aplikasinya, tapi untuk yang saat ini adalah form. Yang kita bahas mengenai form. Oke, kita mulai dengan new quiz. Ada new form, ada new quiz, ada dua, Bapak Ibu. Ya, bisa kita buat quiz, bisa juga kita buat form. Oke, untuk yang pertama kita buat quiz. Kita tentukan judulnya, misalkan quiz bilangan. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kita kalau buat kuis, kalau sudah ada file kita di sini bisa Bapak Ibu kita isikan. Nah, ini kita anggap kita mau buat yang baru dulu. Mau kita buat multiple choice, berarti ini kita pilih 2 tambah 3. Ya. Misalkan di sini kita buat 2, 3. Kalau masih kurang, kalau mau kita buat tambah lagi, ini. Oke, 4, 5. Sampai berapa mau kita buat multiple choice-nya. Dan bisa kita buat Bapak Ibu jawabannya langsung. Nah, itu seperti yang Ibu siapa nanyakan semalam, bisa nggak kita buat dalam form kuisnya? Bisa Pak Ibu, kita buat jawaban langsung di sini. Saya Oke. Pak. Ya, Bu Ika ya. Bu. Ya Pak. Ini jawabannya, jawaban benarnya langsung di sini. Nanti ke siswanya langsung udah terkoreksi. Artinya dibuat dia, setelah dikirim dia, nanti kita melihatnya terkoreksi langsung. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu bisa teks. Nah, nama. Oke. Ya, ini nanti berarti dia diketik. Selanjutnya bisa rating Bapak Ibu. Kan biasanya kita lihat banyak rating. Contohnya kalau kita di Messenger atau di apapun
nelpon, apakah Anda puas buat bintangnya kan gitu. Kepuasan, tingkat kepuasan. Nah, ini kan bisa kita buat ke siswa kita, artinya untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan siswa kita dalam mengajar. Bisa tanda bintang, bisa tanda nomor pun bisa, tapi yang biasa kita lihat adalah bintang. Berapa banyak bintang ini? Ya kita buat Bapak Ibu di sini tersedia sampai 10, tapi yang lazim kita lihat 5. Oke. Ya Pak Ibu, nanti muncul mana ini? Belum. Muncul nanti tanda bintangnya, mana yang mau kita mana yang mau dipilih oleh yang kita serahkan formnya nanti. Oke, selanjutnya Bapak Ibu mengisi tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke, nanti di sini otomatis berbentuk tanggal loh Pak Ibu. Nah, nanti ada juga di sini Bapak Ibu. Liket artinya ada keterangannya Bapak Ibu. Kan biasa kita buat seperti ini. Jika dipilih A, yaitu yang mana? Kan misalkan ini statementnya biasanya tingkat kepuasan juga atau apa seberapa setuju. Setuju daring diadakan. Misalkan seperti itu. Oke. Di sini nanti bisa kita isi sangat setuju. Cukup atau tidak setuju, tidak sama sekali, atau ini kita hapus bisa Pak Ibu. Nah, atau yang ini aja kita gunakan ya Pak Ibu. Artinya di sini nanti kita isi lagi. Sehingga nanti yang kita serahkan data kita ini tinggal ngeklik mereka di form kita. Ini biasanya file upload ini. Siswa juga bisa ngupload file yang kita buat. Tapi kalau ngupload file biasanya untuk Microsoft hanya untuk mereka saja, nggak bisa kita buat kemana-mana nanti. Kalau yang ngupload file ini, kita buat ukurannya berapa, 10 MB. Tapi ini kalau ngupload file hanya yang memiliki akun Microsoft. Kalau untuk semua siswa kan bisa jadi nggak punya akun Microsoft. Nggak usah kita buat upload file. Nah, tapi di sini bisa upload file, upload foto, misalkan Bapak Ibu. Nanti muncul di situ. Selanjutnya ada section ini artinya section pertama lah yang kita buat tadi nih. Nanti muncul section kedua, kita buat judulnya. Di sini muncul sudah soal. Di sini tadi identitas misalkan, di sini muncul soal. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa kita buat berapa bagian, itulah seksi. Oke. Untuk pengisian ini ada mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak, milih tabel dapat form itu tuh dari mana caranya pertama kali, Pak? Oke. Untuk memilih form artinya kan kita ke office.com dulu ya Bapak Ibu. Masuk office. Office.com itu setiap akan masuk kegiatan harus masuk ke office.com. Iya, ke office.com aja kita Bapak Ibu. Artinya kan di office.com kita itu semua ada di sana. Kalau form, mana form? Ini dia form Bapak Ibu. Oke. Nah, di form ini bisa kita pilih. Dia bisa kuis, bisa form. Kalau kuis berarti ada penilaiannya, ada yang benar, ada yang salah nanti di sana kan. Kalau form berarti ya yang diminta biodata gitu Bapak Ibu kan. Fungsinya agak sama sih. Kalau form nggak ada nilai benarnya seperti ini Bapak Ibu. Mau kita buat dalam multiple choice.
Oke. Ada lagi Bapak Ibu mau ditanyakan sebelum kita melanjut? Karena nanti di bagian latihan asesmennya Bapak Ibu, seperti ini nanti yang Bapak Ibu buat di formnya masing-masing. Kalau tidak ada, biar bisa kita lanjutkan Bapak Ibu. Bisa? Nanti kalau kita ada kendala, kita tanya lagi ke Bapak, Pak. Siap, Ibu. Oke. Selanjutnya, kalau tidak salah di apa kita memulai sudah, membuat sudah fitur dasar, iya. Pertanyaan, iya. Menambahkan gambar. Oke. Misalkan Bapak Ibu, kita ada butuh gambar nih, mau kita buat di apa kita? Mau kita buat di soal kita kan? Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, gambarnya bisa kita cari Bapak Ibu yang tersedia di misalkan gambar yang tersedia di Google bukan, di Microsoft bisa kita pakai Bapak Ibu. Ya. Misalkan gambar kelinci. Kita butuh gambar kelinci kan Bapak Ibu contohnya? Oke. Nah, datang tuh kelinci. Mau kelinci yang mana kita pakai? Ini bisa. Nah, add Bapak Ibu. Oke. Nah, itu. Itu dari online kita cari Bapak Ibu. Nah, sekarang mau kita cari yang udah tersedia di komputer kita ya Bapak Ibu. Oke, mari kita cari yang tersedia di komputer kita, contohnya image. Nah, berarti kita harus ngupload, Bapak Ibu. Harus kita upload, dituju kepada komputer kita. Oke, misalkan sambil promosi. Promosi istri ya. Baru nikah ya Pak? Apa? Iya, baru nikah. Enggak sih Bu. Foto ini dalam komputer kita gitu loh maksudnya Pak Ibu. Oke. Video pun bisa Bapak Ibu. Video dari mana mau kita cari? Mau dari online, oke juga video ini Bapak Ibu. Misalkan mau kita cari videonya trigonometri. Misalkan ada di situ, kita butuh itu di form kita. Trigonometri. Oh, pakainya URL. Berarti kita cari dulu YouTube, misalkan ya? Dari YouTube atau apa ya. Misalkan kita cari dari YouTube-nya itu kita ambil contoh. Ini aja kita ambil contohnya. Oke. Protokol kesehatan. Oke, kita ini URL-nya Bapak Ibu. Kita Ctrl C, baru tadi ini dia. Oke. Kita add. Muncul Bapak Ibu. Tuh, artinya kan kita mau ada soal kita di dalam bentuk kita bercerita, kita apa? Kita masukkan ke YouTube. Dari YouTube kita linkkan ke sini. Siswa nggak pergi lagi ke YouTube-nya. Siswa udah tinggal ngeklik di sini nanti Bapak Ibu. Artinya udah ada langsung di form kita itu. Siswanya tidak pergi kemana-mana lagi. Nah, sehingga siswanya tinggal ngeklik. Sudah terputar di formnya. Artinya nggak kemana-mana lagi siswa kita Bapak Ibu. Nanti kan yang biasanya siswa kita pergi dulu ke YouTube, kembali lagi kan sehingga mereka kesulitan. Nah, kalau ini udah tersedia langsung di situ Bapak Ibu. Atau kita ada video di komputer kita. Berarti tinggal kalau video tidak disediakan Bapak Ibu, mohon maaf. Hanya gambar. Berarti harus kita upload dulu dia dalam bentuk di YouTube ataupun di stream. Ya, stream ini kita bahas nanti Bapak Ibu ke level selanjutnya. Stream ini sejenis YouTube tapi di Microsoft. Oke, itu masukkan video dan gambar Bapak Ibu. Untuk di situ ada pertanyaannya Bapak Ibu. Section sudah, merubah tema. Ini sudah.
Ini sudah, berarti kita ke merubah tema Bapak Ibu. Sebelumnya, ada mau didiskusikan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu. Nanti aja pertanyaannya kalau ada. Merubah tema ini Bapak Ibu. Di sini model-model temanya. Artinya ini yang disediakan mereka. Apakah kita bisa membuat tema yang baru? Bisa Pak Ibu. Kita tambahkan aja, mau kita ambil dari mana temanya. Nih. Ya sama seperti tadi. Ya Pak Ibu, mau kita cari dari Bing, itu milik Microsoft, bisa. Ya. Sehingga nanti ini misalkan kita buat kelinci yang ini, kita tambahkan. Ya berarti ada kelinci nanti di form kita. Sabar Pak Ibu. Nah, ada kelinci di belakang form kita itu Bapak Ibu. Oke, kita nggak mau, kita mau buat dari komputer kita, bisa. Hapus dulu ini. Mau ngambil dari komputer kita, tetap kita upload Bapak Ibu. Kita upload. Misalkan kita masukkan. Yang ini. Oke, nanti datang juga di form kita Bapak Ibu. Artinya mana yang kita suka gambar, baik dari komputer kita maupun dari online. Ya Pak Ibu, temanya kalau kita suka membuat kombinasi warna, bisa kita buat dari Pak Ibu. Ini OneDrive Bapak Ibu, kalau ada di OneDrive kita, artinya kita udah simpan file di OneDrive. Kombinasi warna artinya kita ini kenapa? Oke, ini kombinasi warna biasanya nggak jalan ya. Biar aja. Oke, ini ya. Mau kita buat misalkan bagus. Artinya bisa kita pilih dari sini gambarnya misalnya Bapak Ibu. Cuma ini lambat dia. No valid kode. Ada kode-kode warnanya biasanya langsung muncul semua. Ya, Bapak Ibu. Kalau mau menyediakan yang di sini pun silahkan. Yang mana yang sukanya Bapak Ibu? Biasanya kita yang lebih gampangnya kalau saya buat form sih Bapak Ibu biasanya saya memakai yang dari mereka saja, yang dari online-nya. Oke, itu untuk merubah tema. Tema daripada form kita. Ya, Bapak Ibu untuk selanjutnya tema sudah oke, membagikan setting tambahan. Setting tambahan ini Bapak Ibu di pengaturan. Mari kita lihat di pengaturannya. Di sini nge-settingnya semua Bapak Ibu. Ini setting tambahan. Oke, ini mau dilihat semua atau tidak? Kan gitu form kita Bapak Ibu. Oke, kita buat mau dilihat semua. Berarti ini kita klik. Oke, tadi seperti yang saya katakan, kalau ada upload dia, itu tidak bisa ke semua. Uploadnya kita hapus dulu. Mana upload tadi? Kalau sudah ada upload, berarti itu hanya yang mempunyai akun Microsoft. Oke, ya, uploadnya udah kita hapus tadi. Artinya ini baru saya temukan setelah saya pakai Office 365 di sekolah, saya buat upload, rupanya hanya bisa di lingkungan Microsoft. Kita kalau pakai email Yahoo atau yang lain tidak bisa. Oke, kalau dia tidak ada upload gambar, upload apapun bisa ke semua. Apakah hanya ke organisasi kita aja? Apakah kita tuju ke spesifik orang gitu loh. Kita buat ke semua dulu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini bisa kita meresponnya itu kita mulai kapan? Bapak Ibu.
besok. Kan seperti ujian kan nggak langsung kita buatlah malam ini Bapak Ibu. Kita ketikkan malam ini. Supaya tidak terbuka itu soal kita untuk besok berarti tanggal 16. Jam berapa mau kita buka? Jam 7.30. Nah, disitulah besok bisa terbuka itu Bapak Ibu. Ujian dalam waktu 2 jam. Ini yang saya bilang semalam itu, ya memang seperti ini komitmen kita untuk mendisiplinkan siswa, kita buat di sini 9.30. Mudah, di situ nanti off. Setelah itu nggak bisa lagi datanya dicari oleh siswa. Mau kita buka lagi minggu depannya untuk yang susulan, silahkan kita ganti lagi nih Bapak Ibu. Artinya kita ganti tanggalnya, kita ganti N-nya. Sehingga bisa kita atur 2 jam soalnya, bisa kita buat demikian. Oke, kalau yang ini, misalkan setelah selesai kita buat terima kasih. Terima kasih telah mengisi form atau terima kasih telah menjawab soal. Itu nanti langsung setelah mereka langsung dijawab mereka langsung muncul ini terima kasih atau terima kasih buat siswa-siswi kami. Mungkin demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Itu mengatur tambahan. Oke, kita selesaikan dulu ya Bapak Ibu yang form. Bagaimana untuk memberikan? Kita kan ini mau nge-share form ini. Kita share. Ini terlalu panjang. Kita pendekkan Bapak Ibu. Oke, kita pendekkan sehingga pendek formnya, kita copy. Oke, kita hapus saja Pak Ibu supaya nanti beredar juga sama Bapak Ibu formnya. Oke, nah sekarang silakan dilihat Bapak Ibu formnya di chat kita gitu loh Bapak Ibu. Di chat sini Pak ya. Di chat kita saya kirim formnya. Coba bagaimana tampilannya di Bapak Ibu? Apakah tampilannya seperti ini Bapak Ibu? Masih loading. Masih loading Pak. Oke. Silakan asal dijawab dulu Bapak Ibu, nanti supaya nampak hasilnya di sini. Kita lihat ya Bapak Ibu. Di handphone siswa pun bisa kita lihat seperti inilah dia kalau di handphone siswa. Secara handphone dia bisa kita lihat. Oke. Berarti bisa kita lakukan via WA ke siswa ya Pak? Kita copy kiriman ke WA grup iya, bisa ya Pak? Bisa. Linknya yang kita kirim. Apa? Di atas gas. Oh, artinya filenya, mohon maaf Bapak Ibu, belum terbuka, nggak bisa dibuka ya? Coba dulu. Nggak bisa dibuka Pak. Udahlah, itu bukan bocor. Kayaknya pengaturannya Pak. Oke, sekarang saya open tanpa start, tanpa end. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, ulang lagi. Bisa dibuka? Bisa Pak. Itu kan namanya. Oke, silakan asal diisi dulu Bapak Ibu supaya kita lihat di sini responnya nanti bagaimana bentuknya, bagaimana ngambil responnya itu. Saya kok nggak bisa dibuka ya Pak? Oh ya? Loading terus Pak. Ya Bu. Loading terus, loading. Kali jaringannya. Oh, mungkin. jaringan Bu. Kalau ada yang udah buka, berarti kita punya jaringan.
Ya, ini udah ada respon Bu, 3. Ini dia. Respon dapat kita lihat nih Pak Ibu. Oke. Ya, untuk yang ini udah langsung kita lihat contohnya. Ini kan yang ada jawaban. Ya, berarti yang jawab yang di sini kita buat for detailnya. 3 dari siswa menjawab. Oh, masih tambah terus. Nanti Oke. Ini udah 5 Ada ngerespon siswa itu. Bapak Ibu. Artinya kan sehingga nampak di sini 3 dari siswa menjawab benar. Ini yang ada Bapak Ibu jawabannya ya. Sehingga kita nanti kalau semua ini punya nilai kita buat, itu muncul langsung nilainya nanti Bapak Ibu. Nah, di sini hasilnya. Kita download hasilnya Bapak Ibu ya. Di sinilah hasilnya Bapak Ibu. Open in Excel. Semua isian itu di sini. Kita coba download ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Kalau saya buka, bisa nggak? Nampak Excel yang saya buka Bapak Ibu? Nampak. Oke. Nampak Pak. Oke. Selanjutnya download. Oke, ini dia Bapak Ibu ya. Dalam bentuk CSV biasanya ini. Ini dia. Artinya inilah yang menjawab. Kalau kita buat nilainya Bapak Ibu, biasanya di sini total poin ada. Kalau kita buat seperti tadi itu ada jawaban benar. Total poinnya di sini ada. Artinya ini karena nggak ada semua tadi skornya kita buat, sehingga dia nggak muncul Bapak Ibu. Oke. Sini semua. Oke. Yang selanjutnya kita lihat form kita lagi balik Bapak Ibu. Kita buat misalkan skornya ini punya poin 30. Ada poinnya Bapak Ibu di sini. Yang ini kita buat skornya ini 30. Oke, mari kita lihat di formnya nanti sudah adakah skornya masing-masing nanti. Kita download lagi coba ya Bapak Ibu. Udah 8. Pen. Oke, ini skornya Bapak Ibu. Karena hanya satu aja yang punya skor. Sehingga muncul skornya di sana. 30, karena yang punya skor kan hanya soal nomor 1 aja tadi kan Bapak Ibu. Itu aja yang keluar. Kalau punya skor nanti semua ini kita buat, langsunglah di sini. Kita nggak diperiksa lagi yang ini, kecuali kita menganalisis. Kalau hanya mengumpulkan nilai berarti ini sudah ada, ini nama sudah ada, udah. Untuk soal ya Bapak Ibu. Oke, kalau kita menganalisis berarti per soal nanti yang kita analisis benar apanya kan. Kalau hanya nilai akhirnya di sini dan nama. Itu Bapak Ibu hasilnya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas belum? Mungkin form inilah Bapak Ibu, nanti dipraktikkanlah itu. Ya soalnya nanti paling-paling screenshotan Bapak Ibu. Screenshotnya Bapak Ibu buat soal, Bapak Ibu membagikan soal ke anyone ataupun ke dalam organisasi saja. Itu nanti ya Pak Ibu. Pak, tadi mau download hasil gimana Pak? Open in Excel. Izin bertanya Pak. Oh, open in Excel. Ya Bu. Izin bertanya, cara membuat soal benar dan salahnya gimana tadi Pak? Tolong ulangi Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kita ke sini ya Pak Ibu ya. Saya buat lagi soalnya yang punya skor maksudnya ya Bu ya. Yang punya skor Pak, kan. Ya. Biasanya di multiple choice. Kalau essay
skornya nggak bisa kita buat Bapak Ibu, karena kan bisa jadi nanti karena itu BC harus kita jawab. Misalkan gini, 3 tambah 5 Bapak Ibu. Oke, kita mulai jawabannya 6, 7, 8, 9. Oke. Berarti jawaban yang benar 8 kan Bapak Ibu? Ini dia. Sini kita buat. Correct answer. Tanda checklist. Ya Bapak Ibu. Nah. Oke. Setelah itu kita buat poinnya Bapak Ibu. Berapa poinnya kalau dia benar jawab itu? Misalkan kalau 10 poinnya kita buat 10. Kalau 10 soalnya supaya 100 totalnya. Iya kan Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, jika ini memang harus dijawab, artinya kan siswa bisa seperti itu nggak malas ngerjakannya, dikumpul aja langsung supaya tidak terjadi hal seperti itu, ya harus kita buat require supaya siswa dijawab dulu itu supaya bisa Baru submit. bisa melanjut ke soal berikutnya. Iya. Enggak, kalau ini enggak soal berikutnya Ibu. Supaya bisa nanti disubmit. Disubmit yang terakhir. Iya, disubmitnya itu. Kalau nanti disubmit dia, oh kamu belum selesai yang ini gitu. Nomor Mana ini, tahu ada kesilapan. Nah, kita pasang ini semua, require ini semua. Berarti ini harus dijawab supaya bisa dikirim. Sebelum dijawab semua, tak bisa dikirim gitu loh Ibu. Untuk mengantisipasi siswa kita yang lupa, yang Di nomor berapa asal belum jawab. dikerjakan. Oke, ya Pak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Kalau ada pengaturannya nggak Pak? Misalnya siswa hanya boleh sekali aja mengakses untuk mengerjakannya gitu. Oke. Ya. One respond. Ini bisa Pak Ibu. Cuma dia spesifik. Itu dia. Spesifik dalam organisasi kita. Khusus siswa Berarti langsung, Pak. one respond per persen. Kan kadang-kadang kan anak suka pakai berkali-kali masuk dia Pak, nanti dia mungkin mencari skor yang tertinggi, akhirnya dia terdata nanti masuk 2 kali gitu kan. Iya, di pengaturannya aja nanti diatur semuanya Pak Ibu. Mungkin untuk apa? Untuk ngeprintnya ini Bapak Ibu, ngeprint formnya. Artinya formnya ini kalau kita mau nyerahkan arsip ke sekolah, ya udah kita print aja formnya Pak Ibu. Langsung menuju printer. Nah, itu. Artinya langsung bisa kita ke print langsung dari situ Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Karena kita malam ini ada 2 materi rupanya Pak Ibu. Satu lagi OneDrive. Oke. Inilah Pak Ibu untuk form. Ada mau ditanyakan lagi Pak Ibu? Sepertinya karena di Google ya, di Google udah lazim juga kita menggunakannya, ya sama juga Bapak Ibu. Di sini pun cuma ada tambahannya yang pilih kita gambarnya bisa dari online langsung, bisa pilih kita dari YouTube langsung kalau video. Oke Bapak Ibu, form mungkin sampai di sini Bapak Ibu kalau formnya. Wah kasihan Bu Osrija sinyalnya hilang. Hilang timbul ya Bu Osrija. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada lagi pertanyaan mungkin bisa saya lanjutkan ke OneDrive ya Bapak Ibu. Oke Pak. Ya, OneDrive sama aja Pak Ibu. OneDrive itu juga bisa kita temukan di office.com kita itu lagi. Artinya di semua office.com itu di situ semua. Dan itu yang akan kita bahas satu persatu. Ya. Mari kita lihat OneDrive. Nah, ini Bapak Ibu.
bentuknya seperti ini. Kalau secara gambar yang besar, coba kita lihat. Nah, ini dia, Pak Ibu, OneDrive. Oke. Kita klik. Nah, ngapain kita di OneDrive ini sesuai juknis? Oke, preview OneDrive, Office Online, membuat folder. Oke. Membuat folder, Bapak Ibu. Oke, artinya kan kita mau buat folder. Misalkan di sini, Bapak Ibu. Ya, foldernya artinya kalau folder file, kalau file langsung ke Word atau ke PowerPoint. Kalau folder ini Bapak Ibu kita buat contohnya foldernya Microsoft level 100. Oke, artinya di sini nanti kita simpan, kita create Bapak Ibu. Oke, nah ini dia udah folder. Ya. Intinya saya semua menyimpan di sini banyak folder Bapak Ibu karena seperti yang saya katakan tadi sebelumnya storage-nya 5 tera ya. Ya, 5 tera. Ini Bapak Ibu. Supaya melihat kemungkinan Bapak Ibu gimana masa 5 tera. Inilah Bapak Ibu. Saya udah mau nunjukkan ke Bapak Ibu bahwa isinya memang 5 tera. Nah. Ya. Isi filenya di dalam itu 5 tera dan file saya belum seberapa Bapak Ibu, masih 2 giga ini semua. Oke. Ya Pak Ibu ya, seperti yang kata Pak Tarmizi ya semalam ya. Ya seumur hidup. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Ini buat folder. Oke. Setelah kita buat folder, udah bisa kita buat folder, selanjutnya mengupload file ataupun folder. Oke. Kita upload file dulu Bapak Ibu di folder kita. Contohnya tadi ini folder kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita klik. Nah, kita upload. Ini dia Bapak Ibu upload. Ya. Apa mau kita upload? File kah atau folder? Kita coba kita upload file. Itu nanti menuju langsung ke storage komputer kita ataupun handphone kita Bapak Ibu. Saya sukanya gambar aja biar cepat-cepat. Ini kita masukkan. Ya, ini dia Bapak Ibu. Oke. Kalau folder nggak usah saya buat contohnya ya Bapak Ibu. Nanti banyak kali. Ini folder, artinya dalam bentuk folder dia nanti diupload. Ini contohnya ini kita upload semua ini jadinya Bapak Ibu. Misalkan mau folder dari D. Mana yang sedikit mana ini ya? Ini 1, oh ya ini. Misalkan nilai 71. 1 MB ya, kita upload. Upload folder. Langsung terupload. Oke, upload folder dan file sudah ya Bapak Ibu? Nah. Oke. Nanti isi Bapak Ibu sebanyak-banyaknya kan gitu dia Bapak Ibu. Disimpan di sana semua 5 tera Bapak Ibu. Foto-fotonya, selfie-selfie-nya silakan nanti disimpan di situ. Selanjutnya membuat file baru. Ya, ya Bu. Apa Ibu? Link drive-nya kita. Kita bisa membagikan link yang kita kalau punya dokumen di drive ini, kita bisa membagikan ke orang linknya gitu. Oke, itu nanti yang mau saya apain Bapak Ibu. Saya contohkan di sini. Ini nanti itu yang sharing file ya Bapak Ibu. Ini dulu. Membuat file baru dengan Office Online. Oke, Bapak Ibu nggak usah lagi mengetik di Word yang offline gitu loh. Langsung aja kita mengetiknya Bapak Ibu di sini. Word. Udah, artinya tersimpan langsung Bapak Ibu. Kita tidak takut hilang. Ya.
Tidak takut hilang lagi dokumen kita itu. Ah, di sini aja kita ketik, Bapak Ibu. Laptop kita rusak kan banyak kayak gitu. Laptopnya rusak, aduh, fileku hilang katanya. Iya kan Bapak Ibu? Pernah nggak? Iya. Iya, nggak pernah, Pak. Sini kita buat pelatihan judulnya. Oke. Oke, karena bentuknya juga sama Bapak Ibu, seperti di apa kita di komputer kita. Kita ngetiknya di sini. Nah, kita ketik seperti itu, otomatis tersimpan Bapak Ibu. Tinggal menutup aja kita. Ya, ini sudah otomatis tersimpan. Kita lihat di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu, tersimpan otomatis. Artinya nggak takut lagi kita hilang. Waduh, tidak tersimpan. Tapi yang jelas ada data ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada datanya nggak bisa Bapak Ibu. Nggak ada terkoneksi dengan internet. Oke, itu ya Pak Ibu. Mau buat semuanya ini bisa silakan. Mau buat Excel, mau buat PowerPoint, diketik di situ. Oke Pak Ibu. Sekarang mau kita share. Kita mau nge-share file ataupun folder. Di mana tadi OneDrive-nya? Oke. Saya mau nge-share foto saya yang tadi dulu ke Bapak Ibu. Udah bisa nggak nampak ya? Oh, sorry. Ini Bapak Ibu. Nih, tanda ini yang sedikit. Oke? Nampak Bapak Ibu? Ada nampak. Share. Kemana mau kita share? Oke. Nah, kita share mau kemana? Apakah hanya ke guru inovatif atau ini dia Bapak Ibu. Bagaimana nanti? Siapapun yang punya link. Mau punya paspor kah atau tidak? Nggak usah. Artinya bisa kita pasportin lagi Bapak Ibu. Ya. Apakah bisa di-download? Nggak usah kita buat, berarti hanya melihat. View aja ya Pak. Iya. Artinya apakah mau diedit, bisa dia ngeditnya? Mau kita buat, kita klik ini. Contoh saya buat hanya melihat dulu Bapak Ibu. Apakah dapat dilihat di sana Pak Ibu? Ini saya kirim di chat kita Pak Ibu. Oke. Silakan diklik apakah dapat dilihat Bapak Ibu. Lagi meloading Pak. Enter password katanya Pak. Iya Pak. Ini dia. Artinya tunjukkan pasportnya apa katanya kan? Iya. Artinya ngeset pasportnya ini 1, 2, 3 aja. Enggak usah Pak, enggak usah kita pakai paspor itu maksudnya. Contohnya kita mau ngebuat paspor itu bisa Pak Ibu. Masih datang kah pasportnya ini? Kok masih datang ya? Blok paspor. Oke. Nah. Open view. Itu berarti kita pasporti bisa Pak Ibu. Itulah caranya yang tadi. Ini coba lihat Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah dapat dilihat? Sudah Pak. Sudah kan? Di download bisa. Di download pun bisa kan Bapak Ibu? Ya. Bisa juga kita buat tidak bisa di download Bapak Ibu. Tapi kalau karena ini udah saya linkkan yang apa itu, coba saya buat lagi gambar orang Bapak Ibu tidak bisa ngedownload. Ini nampak gambar Bapak di Singapura ya? Apa Pak? Ya, gambar Bapak lihat itu ini. Narai Malaysia. Kalau kita buat
gambar tadi tapi tidak bisa di-download. Coba. Oke. Oke, ViewsCon ini kita buat dulu. Oke. Anyone get link. Block download. Hapus ini. Hapus pasportnya. Get link, apply. Nah. Oke. Ini hanya bisa di screenshot. Di apa tidak bisa kan gitu. Coba lihat di download bisa nggak Bapak Ibu disimpan gitu. Gambar Microsoft, Pak. Iya. Meja. Bisa nggak di download Bapak Ibu? Disimpan. Nggak bisa. Bisa? Save image as, copy image, Bisa disimpan. save image, bisa kayaknya. Ter Dalam bentuk JPEG. Bisa ya? P. Nah. Coba kita save dulu ya Pak ya. Save atau di copy ya. Save image kalau- bisa, Pak. Save image bisa ya? Ya, save image bisa. Berarti di handphone ya? Enggak, di Enggak, laptop. di laptop, Pak. Bisa. Laptop. Di laptop save image-nya bisa Bisa. ya? Bisa. Oke, kalau kita buatlah dulu pelatihan kita ini, bisa di-download ya, yang ini. Karena image dia, oh sorry belum. Get link. Oke, hapus paspor. Di mana? Get link. Oke, blok. Delete paspor. Nyaman. Oke, berarti kalau bisa lagi nih di download. Berarti yang punya akun guru inovatif bisa ke semuanya kan gitu. Karena sama-sama guru inovatif. Nah, coba Pak Ibu. Yang tampil apakah hanya SFHGGGG. You don't Iya. have Ya, permission to download open SM file, Pak. bisa? You don't have. Kamu Nggak nggak bisa bisa. ini download atau print. Itu. Berarti itulah Bapak Ibu, artinya bisa Berarti orang hanya hanya melihat ya, melihat. Iya, hanya melihat. Bisa orang hanya mendownload. Disitulah letaknya nge-share-nya Bapak Ibu. Nah, inilah untuk nge-share. Kalau tidak guru inovatif gimana Pak? Bisa nggak mereka mengakses link kita? Bisa, tapi kan udah kita buat tadi anyone get link. Iya. Artinya untuk semua, udah tadi untuk semua. Artinya ini Bapak Ibu tadi ada anyone ini. Ini kita klik ini anyone get link. Nah, kalau mau kita pasport lebih enaknya kan biasanya file-file yang apa kita pasport. Artinya kan kita pasport bisa. Saya ini filenya sudah terkirim. Artinya jadi terbuka. Ini udah, saya apain lagi satu lagi. Tapi ini pakai pasport Bapak Ibu. Mohon maaf foto-foto saya. Ya nggak apa-apa lah Pak. Mohon maaf Bapak Ibu karena itu yang cepat dan kecil-kecil sudah saya sediakan kecil-kecil supaya cepat. Kalau besar nanti kan nggak bisa diapain. Anyone get link tapi saya pasport. Saya buat pasportnya S 1234. Oke, kita buatlah dulu makanlah, kita buat makan 12345. Oh, fair. Dia pasportnya ini jangan sampai fair Bapak Ibu. Berarti M-nya besar. Ini langsung pasti hijau. Wah, good. Berarti M-nya besar, makan
1, 2, 3, 4, 5. Coba nanti itu Bapak Ibu, apakah diminta di situ pasportnya? Ini nampak kan Bapak Ibu? Nampak. Pak. Oke. Makan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, kita coba kita apply. Ini Bapak Ibu ya, ini copy linknya. Baru kita copy. Saya share ke Bapak Ibu lagi. Oke, coba apakah minta password? Iya Pak, minta password. Coba Kita isikan. masukkan ya. Makan. Makan 1, 2, 3, 4, 5. M-nya besar ya Bapak Ibu. Ya. Iya Pak. Oke. Ada gambar Bapak lagi HP Pak di belakang mobil. Ah. Ya Pak. Oke ya Pak Ibu, berarti disitulah artinya kita bisa membagikan file itu, bisa kita kerjasama. Ini kita mau kerjasama Bapak Ibu. Kerjasama ngerjakan file ini. Oh, kayak Oke. Google Doc itu ya Pak ya? Iya, artinya kan kita semua di situ kerjasama. Anyone get link, hello editing. Oke, tanpa paspor kita buat Bapak Ibu. Nanti kita bisa ngetik sama-sama di sini. Artinya itu untuk kerjakan tugas bersama-sama gitu loh Pak Ibu kan? Kita kelompok ya Pak ya? Oke, mari kita sama-sama mengetik buat nama kita Bapak Ibu apa yang terjadi nanti, apakah hang apanya atau gimana kan itu. Oke, mari sama-sama kerja kita di situ Bapak Ibu. Kita buat nama masing-masing. Udah muncul tuh, udah muncul ketika siapa yang hapus lagi. Oke. Ini artinya kan bisa kerja dimanapun bisa kita kerja. Contohnya bos kita saling melihat itu udah semuanya Bapak Ibu udah kerja di sana. Biasanya kan ada kolomnya kita buat. Contohnya kolom Bu Ika, kolom Bu Meni, kolom sehingga semua enggak. Kalau seperti ini kan bisa jadi timpa-timpa itu makanya saya bilang error tidak. Oh, berarti kita ketik di atas ya Pak ya? Iya, contohnya kan ada kolom kita buat Bu Meni di sini, Bu Ika di sini. Artinya kan bisa saling kerja di situ. Kalau kita buat kolomnya, anak-anak pun bisa. Mari kita bekerja. Kita sediakan kolomnya Pak Ibu, namanya si Anu. Oke, ketikkan kalian di sini masing-masing apa yang menjadi tanggapan kalian atas cerita. Oke, kita hanya melihat Bapak Ibu. Kita baca kerjaan anak-anak kita gitu. Oke, karena ini karena saya nggak buat kolomnya, jadinya itu tadi saya mau melihat gimana buat nama, jadi apa yang muncul ya gitu loh. Oke ya Bapak Ibu, ini kalau kita kerja sama, ini udah ada 6 yang kerja bersama di sini. Ini untuk melihat Bapak Ibu, siapa yang kerja sama tuh, siapa yang sudah oret-oret pensilnya di situ. Oke. Kalau membuat gambar kayak mana Pak? Gambar nanti Bapak Ibu, kita kan di office ini bukan cuma Word, kan ada nanti di situ biasanya kita menggunakan, tapi untuk saat ini belum kita pembahasannya belum di sini ya Bapak Ibu. Di aplikasi ini ada Bapak Ibu, di aplikasi whiteboard, artinya di sini whiteboard ini Bapak Ibu. Ini kita bisa menggambar di sini. Menulis pun kita bisa Pak Ibu, apalagi kayak yang canggih. Waktu dulu ada pensilnya, handphone itu. Ada kan Bapak Ibu pernah lihat? Ada pensilnya juga, notebooknya. Gambar bebas jadinya sini Bapak Ibu. Tapi di whiteboardnya Microsoft, ini pakai ini. Gini. Tapi tetap ini juga Pak ya, share link juga ya. Mau kita share link is oke juga Bapak Ibu. Ini kita tambahin. Tapi udah maju Bapak Ibu. Aturan tuh selanjutnya, tapi dengan pertanyaan Ibu keren gitu untuk menggambar nih. Ini bisa kita anggap sebagai papan tulis Bapak Ibu. Artinya mari anak-anak buka linknya, kita beritahu nanti linknya. Ya kita menulis saja sini 4 tambah 5 sama dengan kayak papan tulis lah Bapak Ibu. Berapa anak-anak? Gitu. Udah enak ya Bapak Ibu. Artinya anak udah bisa belajar di mana. Ini ya Bapak Ibu untuk menggambar, nanti kita perdalam.
Ya, setelah level 100 ini Bapak Ibu. Oh, di level 200 ya. Iya, level 200 nanti semua kita bahas selanjutnya. Tapi saya pun sebelum level 200 ini udah saya bahas juga Bapak Ibu. Saya buka semua file yang di situ sehingga kita masuk level 200 sudah seperti biasa kita lakukan. Makanya Ibu lihat yang apa itu ya, sertifikat kita itu ya sudah banyak walaupun kita belum melalui level-levelnya. Pokoknya ini semua kita kupas saja Bapak Ibu. Namanya online ini semakin sering kita lihat, semakin sering kita kerjakan, try and error kalau kata-kata orang Bapak Ibu. Oke, perbesar, kecil, itulah apanya Bapak Ibu. Oke, itu sudah. Kolaborasi lah yang tadi Bapak Ibu ya. Yang tadi kita itu ketikkan nama masing-masing, yaitu kolaborasi dengan beberapa. Ini aplikasi. Silakan Bapak Ibu. Saya di handphone saya OneDrive ini saya download Bapak Ibu, dan saya juga foto, langsung saya foto dari OneDrive sehingga tersimpan di OneDrive. Handphone saya ringan. Mari Bapak Ibu coba di-download di handphonenya itu OneDrive. Berarti galeri-galeri foto kita di HP langsung berpindah ke sana ya Pak? Bener, tidak makan memori kita. Saya fotonya udah pakai itu Bapak Ibu. Silakan coba di-download Bapak Ibu. OneDrive itu di handphonenya. Kalau udah penuh memori handphonenya, nggak usah di-download Bapak Ibu. Jadinya itu. Atau ada pengaturan Pak? Apanya Bu? Dia otomatis pindah galerinya nanti kalau kita udah main download OneDrive itu, apa ada pengaturan lagi biar otomatis? Kalau udah masih di galeri dia harus kita masukkan Bapak Ibu. Kalau di galeri udah di galeri kita offline itu udah tersimpan di memori kita, harus kita masukkan ulang. Tapi kalau mau menggunakan kita biar langsung tersimpan, itu saya katakan tadi Bapak Ibu, langsung dari OneDrive itu saya berfoto. Itu otomatis. OneDrive Bapak Ibu silakan masukkan akun Ibu lagi di situ. Wah, udah 5 tera di handphone itu mungkin nggak habis Bapak Ibu. Chat pun kita masukkan ke sana, kita simpan. Itu lah pakai video dan sebagainya berkeringan ya Pak, HP jadinya. Benar Ibu, makanya saya nggak ada masalah dengan handphone walaupun banyak file yang masuk, WA yang masuk, video yang masuk. Artinya kan udah kita pindahkan dia per minggu, kita pindahkan. Orang 5 tera. Oke, nanti ini apanya Pak Ibu, tugasnya nge-screenshot cara-caranya itu nanti di akun Bapak Ibu masing-masing. Nantilah asesmennya saya tunjukkan Bapak Ibu, saya buat. Oke, kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Pak izin tanya Pak. Ya Ibu. Tadi kan coba-coba yang Bapak yang kayak kita buat kerjasama di di itu tadi. Tapi pas saya buka Microsoft saya, akunnya pakai yang keluar itu akun yang bukan yang bukan Guru Inovatif. Bukan. Ya. Jadi karena saya share tadi anyone get link. Saya share tadi anyone get link ini Bu. Tapi kalau saya share dengan people in Guru Inovatif, berarti akun Ibu semuanya harus masuk Guru Inovatif. Oh, seperti itu. Ini Bu, di sini tadi. Kalau spesifik berarti kita tuju emailnya siapa. Ini emailnya siapa. Jadi karena ini tadi saya klik Ibu. Iya, Pak. Anyone get link. Makanya muncul seperti itu Ibu. Kak Dewi, buka di yang kita download tadi Kak Dewi. Ini Pak, di laptop saya itu kalau saya buka yang Microsoft itu akun tampilannya seperti kita Classroom itu kan ada tampilannya Pak. Terus kan ada langsung akun kita. Tapi yang ini yang Microsoft ini malah akun yang email biasa Pak, bukan akun yang Guru Inovatif tampilannya. Kayak mana seperti itu? Yang ini, yang file ini Bu atau yang mana? Buka tampilan yang pertama itu Pak. Setiap saya mau buka munculnya email yang biasa, bukan yang Guru Inovatif. Jadi saya harus
Harus masuk lagi. masukkan lagi. Oh, berarti dibuat ibu aja kan ada di situ. Kalau kita buat pasportnya update, kan ada di situ minta update dia supaya nanti langsung itu yang masuk. Belum ngerti saya yang itu, Pak. Iya, artinya kan biasanya kalau kita buat paspor Bapak Ibu masuk ke sini, ada di sini langsung ditulis update seperti itu, muncul di sini. Itu kita klik aja supaya kapan-kapan kita masuk langsung menuju guru inovatif. Iya. Kalau biasanya yang kayak yang di email yang biasa itu kan Pak, yang titik 3 itu kan kita bisa milih kan Pak. Misalnya kita ada yang guru ID, ya kita bisa milih. Tapi yang di Microsoft itu nggak ada pilihannya Pak. Cuman yang email yang biasa aja. Jadi saya agak bingung di situ Pak. Di mana bisa contohnya share screen bisa Ibu? Biar sama-sama kita lihat. Bentar Pak ya. Oke, biar saya tutup ya. Sementara, oke. Silakan di share screen dulu Bu, biar kita lihat bagaimana yang maunya Ibu, bagaimana yang muncul. Yang ini Pak. Coba share screen-nya Bu. Share screen-nya yang mana ya Pak? Oh, yang tanda panah ke atas itu Bu. Tanda panah ke atas. Iya, saya tunjukkan ya Ibu ya. Tar dulu. Oh, kalau udah share screen nanti saya memang nggak tahu itu lagi. Yang ini. Coba ya di sininya Bu, di sini. Di dekat lift dia. Ini karena dia tanda panah di sini. Oke ya Bu ya? Ya. Oke. Saya coba ya Pak. Oke. Muncul Pak? Belum Bu, tunggu dulu. Belum. Setelah itu Ibu klik, baru Ibu klik yang mana mau di-share. Iya. Seperti ini Pak. Nampak Pak? Tunggu, Belum. Ada nampak Bu, Bapak? Belum Ibu. Belum. Oh, maksudnya Ibu itu nggak langsung tertuju ke guru inovatifnya ya Bu ya? Iya Pak. Iya Pak, seperti itu. Harus login terus gitu ya Bu? Iya. Malah yang langsung ada itu email yang biasa Pak. Karena dulu kan ikut tapi pakai email yang biasa. Iya, berarti udah di gadget kita ataupun di laptop kita itu Bapak Ibu. Biasanya kalau kita buat demikian, kalau saya langsung ada diminta update kayak gitu supaya itu yang muncul tuh besok-besok. Artinya benar, saya kan ini karena saya update biasanya yang muncul langsung akun sekolah. Ini karena sudah saya ganti tadi update-nya baru pertama masuk, saya ganti dia update-nya sehingga ini yang muncul pertama. Kalau enggak akun sekolah seperti itu. Coba diapain dulu Bu. Kalau ada permintaannya langsung muncul notifikasi di sininya. Ya bentar Pak, saya Iya, coba dulu Pak.
Oke, sambil Bu Meni untuk Bu Meni tadi ya atau Bu Misra? Bu Meni, Pak. Sambil Bu Meni mau nge-share screen, kalau ada lagi Bapak Ibu mau ditanyakan, silakan. Nah, Ya, Bu ini Misra, ya. silakan Bu. Nah, nih. Ini kan Microsoft. Nih. Nah. Tuh langsung. Nah, ini email nih. Kami. Jangan, Nah, itu biasanya kan kita ada pilihan akun. Yang lain kalau di email yang biasa kan. Ya, Bu Misra, silakan Bu. Oh, kalau saya mau coba men-share screen boleh, Pak? Share screen. Ya. Oke, coba langsung Bu. Kalau apa? Silakan. Boleh tanya, Pak? Oke, Pak Tarmiji ya. Ini udah Iya. tunggu dulu Pak Tarmiji karena Bu Misra sama Bu Meni sama-sama nge-share Udah screen tambah, ini. Pak? Kita tunggu dulu ya Pak ya. Oke. Belum nampak Bu share screen-nya. Oke. Jadi Bu, iya benar. Apa mau tanya Ibu? Ini, saya berarti kayak gini lah tampilannya kalau kita share screen untuk PTT ya Pak ya? Iya. Ini dari Office Online. Oke, ya Office Online atau apa? Coba di sign in Ibu. Tapi jangan, kalau ini kayaknya di Office Offline ini Bu. Jangan di situ. Oh. Iya, yang desainnya itu kita selalu dari office.com. Kalau yang ini memang nggak bisa kita masuk Bapak Ibu. Nanti di situ pasti ditolak. Oh gitu. Iya. Oh, ini kan di Windows-nya dan belum taruh di Office lagi. Ini belum online kan Bu? Masih di offline ini kan? Iya. Kita harus di office.com itu, masuk kita ke situ, harus di situ file itu kita kerjakan Bapak Ibu, atau kita upload dulu ke situ. Kalau yang ini kita sign berarti biasanya yang langsung kita beli dari Microsoft. Oh gitu. Itu dia Bapak Ibu kalau yang mau dari offline-nya itu. Saya pun sudah coba itu Bu, saya pikir bisa. Ya nggak bisa juga ya. Saja tidak bisa. Oke Bu Miss. Ya, silakan Pak Ahmad, sebelum Bu Meni share lagi nanti apanya, screen-nya. Oke. Iya, terkait OneDrive ini kan penyimpanannya. Nah, kalau yang kami sebagai peserta ini dapat berapa itu? Sama dong Pak. 5 tera atau 1 tera? 5. Sama, kita kan sama guru inovatif. Di situnya. Oh gitu. Terus kalau misalkan ini tadi malam kan istilahnya selama masih guru inovatif. Nah, data kita kan maksudnya biar aman ya. Kalau misalkan kita menyimpan di OneDrive ini. Ya. Tapi kalau guru inovatifnya misalkan datanya ini juga hilang juga data kita kira-kira Pak. Oh iya, kalau guru inovatifnya tidak ada lagi, tapi melihat kerjasamanya Pak Ibu ini, tapi kita nggak tahu yang hari ke belakang karena semuanya bisa terjadi apapun, bahkan Google pun bisa kebakar kalau udah kehendaknya kan gitu. Tapi dari saya lihat ini kerjasamanya nggak kerjasama asal-asal lagi ya Bapak Microsoft dengan guru inovatif. Saya lihat ya, tapi kita nggak tahu. Sama juga kalau namanya trouble-nya mereka sama seperti Nokia. Artinya dulu Nokia kita nyimpan datanya di situ kan Pak kan? Iya. Di cloud-nya Nokia, Nokia nggak familiar lagi, kita pun tidak ada Nokia lagi. Sama seperti kalau iPhone, iCloud kita pakai, itu mungkin Pak, saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau untuk melihat ini Pak, kapasitas tadi gimana caranya tadi? Saya nggak terlalu perhatikan. Oh, itu dia tadi dari Stroke Matrix-nya Pak. Stroke Matrix-nya OneDrive. Gimana ya?
Drop matrix. Ini tadi ke pengaturan Tadi baru saya lihat ada OneDrive apa? setting. sorry. Saya jelas. Ini Bapak. Screen-nya nggak ada ya? Saya cerita-cerita tidak lihat apa tadi. Oke Pak ya, ini kan udah OneDrive kita, ya kan Pak kan? Ya. Iya. Di pengaturan baru OneDrive setting. Baru di more setting, baru di stroke ya apa apa storage matrix. Storage. Itu dia Pak. Coba Bapak cek, mari dicek. Oke. Bilang tadi 5 tera enggak Pak? Untuk HP juga sama ya, cara lihatnya begitu. Sama. Oke, Bu Meni sudah share screen. Ada lagi Pak? Untuk sementara itu aja. Oke Pak. Ya. Bu Meni sudah share screen. Yang mau ditanyakan tadi mana Bu Meni? Udah Pak. Nah, tadi itu tidak seperti itu tadi tampilannya. Sekarang udah seperti yang saya mau itu Pak, karena udah muncul akun Guru Inovatif. Kalau yang tadi itu masih akun email biasa. Tadi coba di Bu Ika tadi, alhamdulillah ditunjukkan Ibu dulu apanya itu di office.com itu aja diklik Ibu supaya tidak nampak gambar-gambar itu, nggak usah dulu nampakkan gambar webinar kita Bu. Office.com-nya aja dulu. Jangan itu Bu. Klik di office.com Ibu, klik di office. Itu klik aja situ. Ini di Word. Bukan. Asal klik aja, jangan asal klik aja di tempat putih. Oke. Putih. Supaya nampak. Oke. Ya seperti ini Bu. Besarkan Bu. Besarkan di sudut kanan atas. Oke. Ya seperti inilah Bu tampilannya kan? Saya maunya seperti ini Pak, tapi yang di sini itu akun saya email biasa. Oke, mari ganti tuh Bu. Klik aja itu. Oke ya Pak Ibu. Bukan, yang itu, yang tadi yang Ibu tunjukkan tadi gambar Ibu yang di atas itu. Yang ini. Sudah di. Kalau ini udah akun Guru Inovatif Pak. Oh, berarti udah Bu. Berarti ini udah. Udah bagus Pak. Oke, seperti itulah supaya buka. Oke. Mau keluarnya gimana Pak? Tekan ya. Klik aja yang tanda itu Bu. Iya. Oke Pak, terima kasih Bu Indah, makasih. Sama Kak Dewi. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada lagi mau ditanyakan. Oke. Kalau masih ada lagi Bapak Ibu? Ya. Silakan, Bu. Ibu ya? Ibu atau Bapak Termi tadi? Ibu Misra atau? Enggak, kalau saya yang lanjut udah. Oke, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, terima kasih atas. Ada kan? Ada lagi? Nanti belajar lagi kalau nanti terkenal nanti kasih tahu Bapak lagi. Oke, kalau ada pertanyaan besok lagi masih bisa Pak Ibu ya. Iya. Oke. Oh ya, sedikit Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa kita tetap dikoreksi dari tim Microsoft. Nampak layar ya Pak Ibu ya? Oke. Gimana mereka melihatnya, kita disuruh untuk menanamkan insight. Insight ini adalah melihat keaktifan daripada peserta kita. Kalau kita punya siswa, melihat keaktifan daripada siswa kita Bapak Ibu. Di sini nanti tergambar semua. Dan ini saya juga bisa melihat, di pusat juga dapat melihat. Sini ada apanya Pak Ibu? Track recordnya.
Artinya nanti juga Bapak Ibu supaya bisa menggunakan terhadap siswa nih. Oke, artinya tanggal 14 ini ada yang aktif dan ini bisa juga di tanggal 15. Nah, di sini semua keaktifan. Makanya memang benar-benar kalau siswa kita contohnya, saya sudah kerjakan, sudah Pak, padahal dia di sini kosong, kan dari mana dia mengerjakan gitu kan Bapak Ibu? Untuk melihatnya kan, Bu, saya sudah mengerjakan, sudah mencoba, tidak bisa dijawab. Nah, padahal kita lihat dia tanggal 15 kosong, tidak ada activity. Nampak Bapak Ibu? Ya, artinya benar-benar digital ini membuat semuanya terukur Bapak Ibu. Oke, ini kalau kita mau lihat satu-satu, misalkan kita mau melihat Pak Tarmiji kan? Oke, Pak Tarmiji kemana saja di dalam office ini? Apa saja yang dilihat? Nah, ini Pak Ibu ada juga di sini. Kita lihat aktivitasnya. Ini ya Pak Ibu. 118 menit ikut webinar. Itu dia. Dan yang apa itu? Bermessenger, message. Tapi isinya nggak tahu kita ya Bapak Ibu. Kita hanya tahu activity. Satu messenger. Sini ngapain Bapak? 10 menit. Organisernya berarti waktu webinar itu. Sehingga tidak ada lagi Bapak Ibu yang siswa Gak kita ada dusta di antara kita ya. Benar. Jejak digitalnya mantap ya Pak ya. Jejak digital ini memang benar-benar Ibu. Bahaya juga ini nanti jejak digital nih. Jangan chatting sembarangan Bapak Ibu. Chatnya nggak bisa kita lihat, tapi ngapain call apa gitu, mengerjakan PR, ngapain di post, ngelihat channel ini bisa. Di kemana saja bisa Bapak Ibu. Di lingkungan daripada kelas kita Bapak Ibu. Kalau udah lingkungan yang lain kan office itu ada yang lain nanti tidak bisa lagi. Dia hanya dikatakan melihat form, melihat Word gitu loh. Aktivitinya selalu ada, take recordnya Pak Ibu. Ya, kita ngapain aja di Microsoft-nya gitu ya Pak ya. Ya, itu makanya saya bilang Pak Ibu memang benar-benar untuk siswa ini sangat bagus kita gunakan. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan itu disuruh, baru saya buat tadi itu disuruh daripada pusat untuk melihat insight-nya Pak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu Bapak Ibu yang terganggu untuk istirahatnya. Kita sama-sama belajar untuk kemajuan Kepri secara umum untuk kemajuan bangsa kita. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Ritim nggak ada ya? Pak, nggak ada kode absen Pak. Izin Pak, absennya gimana Pak? Ini Pak. Absennya ya? Iya, yang kemarin nggak ada Pak. Absennya Bapak Ibu, itu juga saya apain absen kita ini. Bapak Ibu absensinya itu selalu di meeting info ya, ini kapanpun bisa saya ambil, ini selalu di mana ini, di meeting di sini ya Pak Ibu. Attendance nanti Bapak Ibu kalau udah ke siswa kita ini download attendance list, di sini absensinya semua Bapak Ibu. Iya, artinya tanpa Pak Pardo ini sudah selesai Pak Pardo ya? Apanya Pak? Udah selesai ini ya? Untuk 2 Pak, tapi besok masih ada lagi loh Pak. Bukan maksudnya sesi malam ini udah selesai? Ya, untuk materinya sudah selesai Bapak Ibu. Untuk ngobrolnya silakan kan gitu. Saya supaya menutup materinya dulu Bapak Ibu. Lupa kalau saya ini dari tadi nunggu di kebun durian ini. Wes. Mana ada durian jantung Pak? Durian di Karimun Bapak atau Bintan Pak? Saya di Lingga, di Dabu. Dabu durian itu Pak. Aduh. Saya kali jauh kali duriannya ya. Itu duriannya di belakangnya. Ada pucuk ubi,
Mantap Pak, bikin gulai ubi Pak. Enak pelatihan zaman now kan Pak. Pelatihan zaman milenial ini. Iya, di pokok durian dimanapun bisa kita pelatihan. Asik banget. Kapan-kapan ke Linggak Pak, biar jaga durian Siap. kita sama-sama di sana. Siap, siap. Kita tunggu. Saya kasih kawan juga tadi saya hafal. Oke Bapak Ibu, kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat malam. Kalau mau istirahat Bapak Ibu silakan. Kalau mau ngobrol lagi silakan Bapak Ibu. Itu enggak setiap Pak. Terima kasih, selamat malam Pak. Sama-sama Pak Tarmiji. Banyak buahnya ya Pak? Lagi belum banyak nih Pak, masih ya sekepal tangan gitulah. Oh, saya ingat jaga durian di kampung. Saya pun punya durian di kampung Pak. Pondok. Izin Mungkin bulan haji lah, bulan haji ini sudah mulai mungkin lah Udah mulai turun ya? Ya sudah mulai guguran. Asik itu Pak. Tapi Lingga ke Batam sempat nggak ya? Berapa jam itu Pak? Saya belum pernah ke 4 jam. 4 jam ya. Nanti ya Pak kalau udah jatuh Pak, kol-kolan kita Pak. Siap. Ya. Nah jadi teringat saya di kampung Pak, di pondoknya membakar ke apa situ asap, pasti ada asapnya. Iya, ini asapnya banyak itu di belakang. Iya pasti, supaya nyamuknya apa kan? Lah kami nunggu dari tadi kok belum mulai, ternyata udah mulai. Udah selesai. Iya. Tapi bagus Pak, banyak sinyal di sana di pondok di Pondurian. Ini Pak, lagi putus-putus nih Pak. Ini lagi bagus-bagusnya pula ini kan. Iya ya. Tapi nanti hilang, kalang hidang gitu. Wajar Pak, namanya pun udah di pondok juga. Oke, terima kasih Pak Bardo. Selamat malam. Oke Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, saya end-kan ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Saya end-kan meeting Bapak Ibu supaya kita semua end kalau apa. Oke. Selamat malam.